Halo Dara, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Widih, mantap. Oke, kembali lagi ya di channelnya Khalif Beta Factor nih sob. Iya enggak? Hehehe. Di video kali ini gua mau berbagi cerita horor nih ya. Ini bener-bener sih kacau ya. Parah dan nih. Baru pertama kali gua ngalamin seperti ini ya. Apa sih, kayak ngelihat sekelibatan gitulah di jalan tol ya, dan nyium bau-bauan. Oke sob, bagaimana keseruannya di cerita video kali ini ya kan? Jangan lupa sob di like, subscribe, dan komen ya enggak, agar saya makin semangat lagi, makin seru lagi, dan makin kreatif lagi channelnya Khalif Beta Factor sob ya enggak. Hehehe. Oke, jadi ini pengalaman gua pulang dari Indramayu ya sob, arah Bekasi. Jadi ini ada sedikit cerita ya kan, lumayan horor lah. Apa horor ya, horor nih, lumayan horor yang pernah gua alamin ya ini selama gua ngirim barang gitu sob ya kan. Nah, jadi cerita ini gua pulang dari Indramayu gitu ya kan, masuk tol itu awalnya biasa-biasa aja sob gitu ya kan. Nah setelah itu lepas tol mana gitu ya kan, arah tol Cikampek lah ya kan, arah tol Cikampek. Si Angga ini ya kan, jadi kan gue bertiga nih ya kan, sama Kadina, Angga, dan gue supir ya kan. Kita bertiga nih arah pulang dari Indramayu. Nah setelah itu si Angga ini nyium kayak bau pesing sob. Anjir gila, sumpah merinding gue jadi ini. Dia gimana ya, pas Angga bilang bau pesing gitu di jalan tol gitu ya kan, ini posisi mobil gua ini tuh tertutup sob ya kan, pakai full AC dan bau jeruk ya kan, pakai minyak wangi lah, Stella jeruk gitu ya kan, pokoknya harum lah ya kan. Nah entah kenapa tiba-tiba Angga nyium bau pesing. Nah kita bertiga itu sama sob, nyium bau pesing. Itu nyengat banget anjir, sumpah kok dalam hati gua bau pesing gitu ya kan, di jalan tol begini ya kan, ada apa nih ya kan. Nah setelah Angga bilang kayak gitu, gua ngerasain, Kadina juga ngerasain, dan tiba-tiba Kadina bilang tuh ya kan, udah jangan ngomong lagi gitu ya kan, diem, fokus, jangan bercanda ya kan. Udah di situ langsung diem tuh, pas posisi kita bertiga diem nih ya kan. Nah gua ngelihat sekelibatan sob. Ini kan posisi ada perbaikan jalan gitu ya kan, di tol mana gitu ya kan, ini pas mau masuk tol Cikampek ada perbaikan jalan. Ini posisi mobil pelan juga nih ya kan. Nah tapi nggak mungkin dong kaca tertutup, tapi di dalam mobil ini bau pesing nyengat banget gitu ya kan. Nah tiba-tiba gue kayak ngelihat sekelibatan sob ya kan. Ini orang tinggi, gede, gondrong, hitam gitu ya Allah. Gila gue merinding banget anjir. Ini parah ini gue. Gimana sih lo kalau lagi fokus di depan ngeliat gitu ya kan, tiba-tiba di samping itu kayak ngelihat orang gitu ya kan. Pasti pernah deh ngalamin hal seperti itu ya. Kita percaya nggak percaya sih, tapi gue akuin gue ngelihat dia di situ ya. Ya Allah, astagfirullahaladzim, seremnya lumayan tuh, tinggi gede. Udah gue diem aja di situ kan, dalam hati gue baca doa, Bismillah ya Allah, semoga gak terjadi apa-apa gitu ya kan. Gak mungkin ya orang proyek serem begitu ya. Udah gitu kan pasti mereka pakai setelan kerja. Oke, jadi jalan nih ya kan, jalan sedih, kata gue bau nggak hilang-hilang nih gitu ya kan. Nah Kadina dan Angga tetap masih diam aja gitu. Gue juga nggak mau ngomong ya kan, gue diam fokus karena Kadina bilang kita nggak boleh ngomong sama bercanda gitu kan. Awalnya emang bercanda-bercanda, ketawa ketiwi bareng gitu ya kan. Nah setelah itu berapa menit ya kan, baunya nggak hilang tuh, 2 menitan ada kali ya, nyengat tuh lumayan tuh. Kata gue kok makin nyanter nih bau gitu ya kan. Akhirnya gue beraniin buka kaca. Nah setelah buka kaca itu bau langsung hilang sob. Baunya langsung hilang. Anjir, bau pesing gimana sih, kayak bau WC yang enggak disiram lama, itu kacau ya. Anjir merinding gue juga nih. Oke, jadi setelah gue buka, gue tutup lagi tuh, mereka berdua masih diem sob ya kan. Memang masih rada gimana gitu, mungkin ada sesuatu yang ngikut kita di dalam mobil gitu kali ya, kalau kata Kadina ya kan. Oke, jadi gue tutup lagi kaca,
diem style musik ya kan. Nah pas masuk pintu tol Cikampek, lepas dari pintu tol Cikampek, posisi gua itu kayak ngantuk berat sob, sumpah ngantuk berat banget itu ya kan. Padahal habis ngopi ya kan, seger lah badan, tapi tiba-tiba tuh ngantuk banget. Gimana sih, kayak orang apa ya, kayak orang belum tidur lah pokoknya, mata berat banget gitu ya kan. Akhirnya gua setel musik nih, nah mereka berdua masih pada diem gitu ya kan. Waduh, kata gua gak beres nih gitu ya kan. Gua setel musik aja lah ya kan, ayat-ayat suci Al-Quran gua baca doa dalam hati, gua setel musik ya kan, ayat-ayat suci Al-Quran. Udah tuh pas setelah setel musik tiba-tiba seger badan gua ya kan. Oke, masuk tol arah Jakarta tuh yang flyover ya kan, ada tuh tol Jakarta Cikampek yang flyovernya ya kan. Nah di situ baru gue beraniin buka suara buat ngomong, tadi tuh bu apa sih gitu ya kan, bu apa sih, bu pesing kok begini banget, nyanter ngikutin gitu segala macem bla 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 gitu ya kan. Gua debat tuh di situ. Iya makanya Kak Dina bilang kan, kalau nyium bau-bauan begitu kalian gak usah ngomong ataupun bercanda gitu ya kan, karena di sini saya pernah ngalamin. Kata Kak Dina tuh, ngalamin apa Kak ya kan. Waktu itu Kak Dina bilang nih sama gua ya kan, sama Angga juga cerita sedikit lah Kak Dina. Dia pernah nyium bau bangke ngikutin di dalam mobil, dan posisinya itu dia bercanda nih sama suami dan supir. Waktu itu kan dia pernah ngirim gerobak juga ya, pernah ngirim gerobak keluar kota, cuma ditemenin suami dan supir pick up gitu ya kan. Dia cerita sedikit. Nah pas nyium bau bangke itu mereka malah bercanda-canda nih sob ya kan, bertiga. Gak taunya setelah kejadian itu mereka langsung kecelakaan. Ya Allah, amit-amit ya, jangan sampai sama gue gitu ya kan. Tetap fokus dan hati-hati dalam berkendara. Dan untungnya pas Kak Dina cerita itu katanya di belakangnya dia itu nggak ada mobil yang kenceng ya, posisinya sepi tuh, jadi udah hancur depannya ya. Untung nggak kenapa-napa ya, cuman luka-luka ringan lah Kak Dina sama supir dan suaminya, alhamdulillah ya selamat ya, cuman mobilnya aja yang rusak. Nah setelah kejadian itu gue baru ya udah alhamdulillah, untung kita nggak kenapa-napa gitu ya kan, untung kita selamat sampai tujuan, bisa pulang kayak gini. Ya Allah, bismillah, baca doa pokoknya tiap perjalanan baca doa terus ya kan. Alhamdulillah. Iya Kak Dina ngomong bla 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 bla. Oh gitu ya kan, kalau misalkan di tol ini gak usah aneh-aneh katanya ya kan, bawa mobil santai aja, gak usah kenceng-kenceng ya kan, alon-alon aja yang penting sampai berdoa. Dan Kak Dina pesan kalau nyium bau-bauan kayak gini ya kan, jangan sekali-sekali bercanda atau ngomong yang aneh-aneh lah, pokoknya tetap fokus ya kan, baca doa bismillah biar selamat sampai tujuan gitu. Jadi ini cerita horor ya yang gua alamin di jalan tol. Mungkin kalian pernah ngalamin apa yang gua alamin sob ya kan. Kacau ya. Pertama kali lepas dari Indramayu tuh gua ngeliat sekelibatan lumayan ya. Ya Allah, lumayan serem ya. Bismillah dah pokoknya. Hati-hati dalam berkendara sob, tetap fokus dan berdoa ya kan. Oke, terima kasih nih buat kalian yang sudah support. Jadi ini pengalaman pertama saya ngelihat sekelibatan di jalan tol dan nyium bau-bauan pesing kayak gitu ya. Aneh banget sih, masa ya di jalan tol bau pesing sampai bisa ke dalam mobil walaupun kacanya itu full ketutup ya, dan pakai AC sama wangi Stella masih ya bisa nyanter gitu ya kan. Bau pesingnya aneh juga sih, nggak masuk akal ya. Oke sob, terima kasih yang sudah nonton video saya dan support saya sampai sejauh ini. Ya Allah, the best banget lah buat kalian. Tonton terus video-video saya yang berikutnya ya kan. Support saya teruslah agar channel ini makin berkembang dan kualitas videonya semakin baik lagi sob. Terima kasih. Dadah.